Maka padahal dia niatnya aku kok nak tekan ninggone ungaran atau ninggone niat sing pertama ungaran atau ninggone sayur. Aku akan manggon ning kono istirahat ning kono selama 4-5 hari. Maka jawabannya adalah seandainya antara dia berangkat sampai di tujuan yang kedua, tujuan pertama tenggene sholat kedua, tujuan kedua tenggene ungaran atau ning sayur. Andai kata tujuan sing kedua ini ungaran, maka kaki ungaran itu sudah lebih dari 2 maka tetap boleh masak walaupun dia niat mungkin bisa 4-5 hari. Jangankan nenggene ungaran, seandainya dia niat yang kedua itu di sayur, di mana tidak ada 2 maka, bahkan niatnya dia mau istirahat di sana 4-5 hari, sekalipun tujuannya atau tempat yang dituju yang kedua itu kurang dari 2 makalah, maka tetap orang tersebut boleh mengambil rukhsah itu, tetap boleh mengkosong, karena yang dilihat adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama tentu lebih dari 2 makalah. Paham betul? Nah, saya ini kan pelajaran yang sok umum jadikan lakon itu ya. Maka jangan jadikan aku bingung dia loh. Lah ngaji ini kayak dia. Saya tak paham malah nak wis 90 gram. Ya itu dia mau. Dari itu terus bola apa dia. Paham Adik? Nah, ini yang pentingnya Anda tuh pemain nanti agak bingung buka dari Anda. Berpercayaan ya. Lajeng kita lanjutkan. Wa ayyakuna lan yen ana sapa musafir pola nanti pola dawuh sapa usahanya wa ayyakuna lan yen ana sapa musafir ana iku muaddiyan wong kang salat ada utawa wong kang nekani li sholati maring salat arba'iyati kang bangsa 4 rakaat wa ayyakuna lan yen niat sapa musafir al-qasra ing niat qasar ma'al ikhrami sartane takbiratul ihram. Wong sing ngosor salat itu adalah wong sing lakoni salat ada. Salate salat ada dudu salat qadha. Sing salate mau 4 rakaat niate kosor dibareng no takbiratul ihram. Iki judul Pak. Tapi pembahasannya ini panjang malih. Judulnya sing dilakoni sholat kosor itu sholat ada, itu sholat qadha. Nah, ini judul. Hujjatu qauli sholati utawi hujjah anane sholat alati rupane sholat tak surukan kena den kosor apa sholat iku antakuna yen ana apa sholat ana iku muaddatan sholat ada. 5 krono barang marokan muslimat apa maminal adillah saking pira-pira dalil. Wa amal maqdiyah lan ana utawi sholat kang den qodhi iku fa in fa'at mongko lamun pepotan apa maqdiyah fil khadri ing dalem omah wa qadha halan wandone sapa wong ing maqdiyah safar ing dalem lelungan wajib mongko wajib alaihi ing atase musafir apa al-ijmamu nyempurnakake lianna karena sak temene maqdiyah iku tabat den atur wis den atur apa maqdiyah fi dimati ing dalem dadi tanggungane musafir arba'an khalifatan rakaat
Wa ta'alam dakwa sapa Ibnu Munzir Imam Ibnu Munzir wal Imam Ahmad lan Imam Ibnu Ahmad lan Imam Ahmad dakwa al-ijma'a ing dadi mufakat ulama ala dalika ing atase mungkon-mungkon wajah. Hujjah atau dalil. Hujjah anane sholat sing kena dikosor, sholat yang boleh dikosor adalah sholat adat. Ini memang karena ada keterangan-keterangan yang sudah lewat beberapa dalil. Adapun sholat yang dikodok, seandainya ketinggalannya sholat niku ning omah, kemudian ngodoke ning lelungan, maka wajib dia itmam, menyempurnakan rakaatnya. Karena apa? Maqdiyah atau sholat yang dikodok itu sudah menjadi diatur menjadi tanggungan orang yang musafir tersebut tetap menjalankan 4 rakaat. Paham ya? Begitu itu. Jadi yang menjadi hujjah, kenapa sholat yang boleh dikosor adalah sholat adat. Hujjahnya adalah keterangan-keterangan yang sudah lewat yang lalu, yang kemarin beberapa dalil ada. Nah, kemudian sholat yang boleh dikodok, tekan ngomong paham, sholat ada yang boleh dikosor, hujai keterangan-keterangan dalil-dalil yang sudah lewat yang pertemuan yang lalu. Kemudian sholat yang dikodok, sholat dikodok itu karena sholat itu bukan ditinggal, bukan hanya kadang ditinggal, kadang tertinggal misalkan ketiduran, ditinggal mergo wis ngerti ana qori subuh malah makan. Atau repot urusan perdagangan, ya kan? Lebih nak tak tunggoni itu, waduh, dekne iso iki wong adol sapi pirang-pirang dek ini lho. Dekne wis meh dina. Aku jane yo wis ngerti ya, iki namanya ditinggal. Ketika ninggali sholat sampai itu ning omah, bukan dalam perjalanan. Kemudian kali-kali jenengan kepengen ngobrolin ning gene wayah perjalanan, ninggalin ning omah, ngobrolin pas wayah perjalanan, maka wajib menyempurnakan rakaatnya. Artinya 4 rakaat. Paham? Mana langsung bahas subuh ini subuh biasa, terus liwat. Paham ya? Nek bergerowet berdiri dan nggak subuh siji tak ini malaikat Yunus kan soal timur malaikat. Jadi kalau mau ninggali sholat ini, maka ini pas wajib nyempur, nah nomor berapa? Nah Imam Ibnu Munzir, Imam Ahmad, mereka mengaku bahwa keputusan itu sudah ijma. Keputusan itu dimufakati oleh banyak ulama. Artinya apa? Wajib menyempur. Nah, saya ini pengembangan ilmu. Wa qala lan ngendikan sapa al-Muzni Imam Muzni. Walau lan ikut tetep kadue qaul Muzni, walau lan ikut tetep kadue apa? Musafir. Fasluha utawi kena ngosor maqdiyah. Wa kakalan cerita sapa al-Mawardi Imam al-Mawardi. Wajah ing siji wajah mislahu kang madani qaulul Muzni. Li'anna al-i'tibar krana saktemene pertimbangane iku di waktu qadai kelawan wektu ngono.
kama lau taroka kaya oleh lamun ninggalake sapa wong salatan ing salat fisik tapi ing dalem wektu sehat lalu kita tetep iman qadha uha utawi kena ngodoni salat fil marodi ing dalem wektu lara idan khalil manili. Imam Al-Muzni berpendapat bahwa wong sing ninggali salat ning omah terus ngodoni dalam perjalanan, dia tetap boleh mengkosor sholat qadha-nya itu. Didukung oleh Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa ini ada satu wajah pendapat Imam Al-Mawardi. Dia mengumpamakan pendapatnya Imam Al-Muzni dengan mengibaratkan atau mempertimbangkan tentang waktunya qadha. Waktunya qadha kan saat melakukan perjalanan. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan yang lebih dari 2 marhalah boleh melakukan qasar. Maka apa yang membuat tidak boleh? Seperti orang meninggalkan sholat saat sehat. Jenengan duhur tidak melakukan sholat. Tidak sholat sehat. Kenapa? Sibuk. Sibuk. Barang asar teko sampean loro. Lah wong loro niku lak ra kuat salat karo ngadeg, kena salat karo lungguh. Terus sampean ngomboni dhuwur yo lek karo lungguh. Paham betul? Karena saat ngobrol ini di saat dia sakit. Lah kan diibaratkan itu Imam Al-Mawardi jawab, lah dekne ancen ninggal kene sholat pas ning omah. Tapi dekne niku lakoni qadha pas lunga, padahal pas lungane kena nglakoni qasar. Maka boleh mengqasar sholat qadha yang ditinggalkan saat di rumah. Paham ya, Pak? Pendapat sinten om? Al-Mawardi mendukung pendapat sinten? Munzir. Siapa Musa? Ibnul Munzir. Al-Muzni. Al-Muzni. Sampai nak dekat PKI buku pendapat itu kan waktu Gus Bas itu. Ya menurut saya macam tidak pendapat itu dan apa sesuatu hal yang lumrah betul ya. Antar ulama ini kan biasa jenengane pendapat. Nah, pendapat itu kecuali nopo ini kecuali nas Quran ya bukan saged wong nas itu bukan saged di nas wis bukan saged di tidak mendapati oleh bukan saged. Iya perkara pendapat ulama itu ya terus dibikin ini sok tidak pendapat dengan ulama yang lo ya pernah berpendapat sedikit dengan Kusba kaitannya. Kusba pernah menceritakan bahwa tentang mak mustama air muska bahwa Kusba kan aku ya tidak orang musamalan karena beliau menafsiri ayat yang dipakai tentang ayat suci Allah darulah wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Nata nali liyutahhirakum itu napa niku pembuatan ayat itu yang mbak itu tohuro menafsiri jauh tohuro itu paulah itu kan maknanya makna takasur. Jadi banyu itu dijuntai saka langit itu
supaya dienggo sesuci bulan balik ngoten lho nek nafsiri mah. Tapi dalam tafsir-tafsir yang lain cara kula tadhiron mulane ulama nganakno mustakmal niku kan karena sudah dipakai untuk bersuci, maka air tersebut menjadi mustakmal. Nah, seperti itu. Lah kusbahan itu kan tidak, karena apa? Karena ayatnya itu nganggo dawuh tanggulo paulah. Paulah itu kan dimana takasir ngakeh-ngakeh bolak balik. Nah, sedangkan kalau mas tani dia boten paulah bolak balik suci bagi suci sosok suci. Tapi nak kalau mas tani ada apa itu pembagian almiah itu ala ada sama itu air itu kan dibagi menjadi 4, ada tahirun mutahhirun, ada air yang suci dan bisa mensucikan. Yang kedua bukan makruhun, maksud gue makruh. Nah, yang kedua ini kan mustakmal itu kan tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci karena suci yang tidak bisa mensucikan itulah tahir ghairu mutahhir ini kan karena dua sebab, karena mustakmal dan karena khalatoh, karena campuran. Nah, maksud kula nak tombro suci ngakeh-ngakeh sifat suci, ora kok suci bolak-balik terus tegese selalu suci walaupun sudah dipakai bersuci. Tapi sing dimaksud tombro itu suci bolak-balik itu dia suci dan bisa mensucikan. Karena ada air yang suci tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak mampu mensucikan. Air kopo, air degan. Nah, ini suci nih. Pegang kopi macam-macam boleh. Niki suci tapi tidak mampu mensucikan. Ora iso bedol najis, ora iso bedol hadas. Karena aslinya air kan tahura suci, bolak-balik itu maksudnya dia harus suci, mampu mensucikan. Paham ya? Tapi beda pendapat, makanya terus ada mustakmal. Nah, itu tafsirnya kaum ulama. Terus aku dapat kata-kata orang mustakmal, tapi boleh-boleh saja beliau berilmu. Dengan berbuat orang, kalau aku ke mustakmal, alasanmu kok terus pokoknya. Nah, ketinggian alasan. Ujarmu itu apa? Alasanmu apa? Kok ngarani itu kena mustakmal? Ya karena ini awal air itu memang sebelum percampuran apa-apa kan tahu itu suci, sucinya bulat, sucinya akeh itu. Suci akeh itu bisa suci bulat balik, bisa dimaknani suci dan dia mampu menyucikan. Ketika dipakai maka tidak, maka menjadi mustakmal ketika dipakai untuk bersuci. Tapi ya mustakmal sing air mustakmal kadang air kurang 2 dipakai bersuci ya benar ya, kecipratan. Tapi nak jenengan air 2 air itu tidak ada 2 tidak ada 2 nebak. Terus jenengan cemplungi bagus, orang diciduk loh ya, jenengan cemplung tinggi, terus luluh ning jero air yang kurang dari 20 itu. Sampean niat bareng wis rata, banyu wis rata sampean niat. Nawaitu ghusl janabah, ya. Iraqil hukumul hadatsil akbar lillahi taqabbal billah. Niku jenengan tangi saka banyu niku, metu saka banyu niku sah mandi besar jenengan. Bahkan air kurang dari 20 itu tidak mustakmal kanggo jenengan, tapi mustakmal untuk orang lain. Nah, ini itu. Dijeleng nasi di awan mau barang terguru kali cacat lo kowe. Lah nek umpamane digus luluh lek izin pulang separuh, maka jenengan oleh terus balik ke rumah.
Balik dulu. Boleh, gak mandi di sana kurang korong. Untuk sana juga kemono terus kok sak apa? Sak cucuk kok dan waktu muter nyungsep menisal. Ini kan. Jadi nak jenengan dodok terus maca niat, maka sing hilang hadasnya yo sebatas sing kena air. Tapi kemudian jenengan balik itu juga akan menghilangkan hadas besarnya. Itu mustakmal untuk orang lain dan tidak kambing itu. Mau tujuan apa kamu ulang dikuri macam. Lu bahkan menurut saya jenengan wis surut ning jero bak sing airnya kurang dari 20. Wis bak dominya wis ilang hadas kecil. Mari ngono hadas kecil berarti tidak sekedar mani batu nih. Lha tidak kan malah langsung sekedar mani itu hukumnya suci. Betul nih, dia sampai balik niatnya dan hilanglah hadas yang terjadi. Paham? Nah, ini manfaatnya ngaji deh. Ada ini, gila? Manfaatnya ngaji deh. Nanti kalau kau sih aneh-aneh yang tadi, dan jadi kita lagi cuma atas kata. Lajeng tambah sedikit. Paham ya sing masalah itu bau entuk dipakai untuk ngosor sholat kodok walaupun ninggal kene sholat nih gini omah lah ninggal kene sholat di perjalanan apa mana paham ya adalah subuh sampai tidak sholat kan kodok kan begini nah terus sampean awan-awan ngodoi sholat subuh krungu muriem muni juber mbok kosor sak rakaat. Ngoten ta wingi. Entuk nego wedi. Lah nek wedine ora perkara muriem apa ana putih-putih pocong liwat. Ngondolmu ya apa? Ya pokoknya wedi kan. Wal qailuna utawi beberapa pendapat bilah mazhab kelawan pendapat pilihan iku faroku padha bedakake sapa kali di ana margo kerangan sak temene loro iku halaku daruwatin tingkah darurat kaya kami mongko mengku di dalam marot apa magaran kaya kami kan ora mampu apa mak bisa kali dalam rumah ya ana krono sak istilah iku satu pemulahan ala pilih karo ala karo ana ora ngawisi ora ana sak temene mati pulau sawah lamun lakoni sapa mati salat ing dalam salat kok iman kali kang ngatur tumatoa tumuli napa niku tumeka dadak apa almarhum To'an niku teko tapi tekone dadak apa almarhum lagu iku tetep ketiman ayat udah ya utawi yen to kena lungguh sapa man walau syar'ana lamun lakoni sapa mati salat ing dalam sholat fil khadori ing dalam omah atau ing dalam perahu itu masalah muli pelaku apa muli pelaku di kelawan hubungan apa asabinatu perahu orang yakun mongko orang lalu kita terkejutman apa seorang apa ayak surah yang tak ngosor sopaman ing sholat ya wa infatan lamun kot apa sholat bisa kali ing dalam bangunan ya kodohan mongko modoni sapa wong ing sholat bisa kali ing dalam bangunan au fil fadl utawa lamun kot apa sholat ing dalam omah fil fadl tegese ai infatan au fil fadl utawa lamun kot apa sholat fil fadl ing dalam omah fayak sunnah mongko ana kena ngosor sapa man ing salat dihi tetep ing dalam hal akwalu kita yang beberapa pendapat. Saat ini
ada beberapa pendapat yang berpilihan juga bantah kalau pendapat itu pendapatan Imam Al-Muzni dan pendapatnya Imam Al-Mawardi. Yang saya pendapatnya kalau pendapatannya bener ya. Ada beberapa kaum yang menolak. Mereka membedakan antara sakit. Ojo mbok ibaratno sakit. Karena sakit itu satu keadaan yang darurat. Sakit itu kan satu keadaan yang darurat, mosok lelungan mbok padakno karo wong sakit mau kan dipadakno wong sakit ngoten ae. Ora iso kok mbok padakno mbok wong lara. Wong lara itu satu keadaan sing darurat kok. Bahkan fayahtamilu fihi ma la yahtamilu fis salat. Ada sesuatu yang berada pada sesuatu yang merupakan satu keringanan di saat sholat tapi tidak ada di dalam perjalanan. Sesuatu itu ada pada saat orang sakit dan tidak ada pada saat orang yang perjalanan. Masalah kodok ini. Satu contoh nih. Apa kalian tidak ngerti? Nek pas jenengan sholat ngadeg, pas ngadeg untuk rakaat 2 umpamane pas ngadeg ngadeg rakaat 2, tiba-tiba jengkule sampean kumat, apa ini? Pokoknya kumat lah, sehingga jenengan tidak mampu berdiri, maka jenengan langsung bisa duduk seketika. Ini kan satu keadaan yang ada pada orang sakit tapi tidak ada pada orang yang melakukan perjalanan. Saiki wong melakukan perjalanan, apa boleh dia tiba-tiba yang tidak ada niat mengkosor sholat biasa, sholat biasa kata rakaat. Ngosor itu kan niatin saat takbiratul ihram. Sampai terus niat sholat 4 rakaat. Tiba-tiba jenengan kepikiran atau ngeten, jenengan itu kan mamang, aku ini ape lunga ning ngene sholat 3. Aku ini ape lunga ning ngene sayur niku ana rumah kelan mboten. Aku ape lunga ning Demak mboten mawon saya ora terkenal. Aku ape lunga ning Demak. Wonten rumah kelan mboten. Jenengan sholat untuk sak rakaat sedekah 20. Terus tiba-tiba berubahnya, aku akhirnya sholat 3. Nek pengen sholat 3 kena kan lebih dari 2 kalah boleh masa. Tapi karena takbiratul ihramnya tadi dia sudah niat itmam menyempurnakan rakaat. Kemudian dia di perjalanan sholat membatalkan niat apa yang Demak, tapi alih tujuan ini sholat 3 yang lebih dari 2 rakaat. Apakah seperti itu langsung tiba-tiba bisa berubah boleh dikosor? Tidak bisa, karena takbiratul ihram niatin itmam. Paham ya? Ada di orang sakit tapi tidak ada di orang perjalanan, sesuatu yang mendadak. Maka beberapa qail mengatakan seperti itu. Tidak bisa orang pergi berpadang karo wong lara. Karena wong lara itu ono sesuatu yang boleh tapi tidak boleh di misalnya. Contoh ini mau wis sholat untuk rakaat tiba-tiba dengkule kumat. Dia boleh duduk sambil sholat sambil duduk. Paham ya? Boleh dengan tiba-tiba. Oh, ini yang menidak bolehkan. Kemudian seandainya orang itu sholat di rumah, seandainya orang itu sholat di dalam perahu, perahunya durung mangkat, kayak waktu perahu dia sholat, perahu kapalnya durung mangkat.
Bareng dene wis mlaku ning perjalanan, wis mlaku ning perjalanan salat nggo musyarakah atau pinten, malah praune wis mlaku. Maka dia tidak boleh mengqashar salatnya itu. Paham? Nah. Terus wa in fatat as-sholatu fi safar qadha fi safar. Kalau sholat kalau orang itu mengqadha, kalau orang itu meninggalkan sholat di saat bepergian, maka dia wajib atau maka dia mengqadhanya juga saat bepergian. Dan mengqadha saat bepergian boleh sambil mengqashar. Paham ya? Nah, mau kan terjadi perdebatan. Terus intinya piye sholat ning omah kenapa ora dikodok ning perjalanan atau di kan nak dikodok ning perjalanan berarti kan boleh di qashar. Itu intinya piye? Al-fil hadar bahal yaksuha. Kalau meninggalkannya sholat itu saat di rumah, apakah boleh mengqashar sholat itu saat perjalanan? Baleni pertanyaannya. Maka fihi tetap ing dalam hal aqwalu utawi ana beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Adhaluha iku kula gambarake sik ben jenengan paham. Tapi kula terus pendapat sing sahih atau pendapat yang rajih mengatakan boleh di jamak dikodok di perjalanan, boleh dijamak dikodok di perjalanan dan boleh diqashar. Paham ya? Nah, ini sampai aku milih sing gak boleh diqashar lah, malah hati. Ada Pak ya? Sing jelas sholatnya kayak di rumah, ngodore ning jalan. Pak Lurung ora sholat dulu, ora dikodok sih, tak kodok ini perjalanan loro Pak. Seperti ngomong jeneng omah nek dikodori ning omah. Paham ya? Niki hukum artinya seandainya ada orang melakukan itu boleh, dia punya pendapat. Kita kan harus kata pengalaman tentang itu. Ngoten Pak nggih. Ning kene puruk niku kersane tidak selalu salah paham. Ini aqwalun wallahu a'lam. Allah.